lanjut ya di bagian yang kedua ya. Sekarang Daliana Tulu. Saya mundur, saya nggak begitu tahu Daliana Tulu. Jadi saya dapat informasi dari dihamu masude akan tutuni Pak. Ate. Jadi Mau guruna di mana? Bapak mah guruna ate, Bapak tuh ate. Jadi bagaimana penerapan hukum waris Daliana Tulu orang-orang Batak Toba dari hitam marga silai sabungan ate. Nah, dalam menerapkan pembagian warisan bagi anak-anak perempuannya. Ini. Bagi anak-anak perempuannya sekarang, spesifiknya ya, dari marga Silahi Sabungan. Pertanyaan yang pertama, apakah bapak-bapak semua adalah rumpun marga Silahi Sabungan? Ya, nanti ditulis marganya. Silalahi apa gitu kan, harus ditulis di kertasnya namanya ya. Jadi harus ditulis nanti gerejanya asalnya ditulis nanti ya. Jadi ya, dan apakah bapak-bapak semua hidup secara adat istiadat? Apa marga bapak semua? Itu. Gimana kira-kira? Apakah rumpun? Ya, pasti rumpun ya. Dan secara adat istiadat melakukan ya? Pasti. Pasti ya? Ya. Oke. Jadi kita begini ya. Kalau masalah adat istiadat, kalau dulu, Kami pun Pentakosta karismatik melakukan. ya, kalau di zaman dulu kan wilayah itu yang memiliki adat Iya. di kampung sana kan. Kalau kita di perantauan ini sudah beralih bukan lagi wilayah itu yang punya adat, tapi marga. Jadi Iya. kita di sini Paradoku kita Raja Silai Sabungan ya pasti dia satu paham tentang adat ini. Jadi homogen. Homogen. Nah, jadi kita menciptakan versi adat marga kita, Paradoku kita. Nah, Siap. Ya, baik. Yang kedua, bapak-bapak, apakah bapak-bapak tahu tentang teologi Daliana Tulu? Ya, dan apakah ini diajarkan di gereja kita HKBP? Teologi Daliana Tulu, karena di sini semua mayoritas HKBP tentunya ya. Jadi saya gunakanlah istilahnya secara general ya, karena gereja orang Batak kan HKBP. Ya, jadi secara general saya gunakan. Apakah ini pernah diajarkan dalam gereja kita di HKBP? Nah, saya pernah mendapatkan sebuah buku Setabi Joate. Penulisnya adalah Marga Mengucong tentang Marga Mengucong tentang adat. Jadi dia mengatakan teologi warisan itu adalah teologi orang Batak. Betul, saya setuju. Tapi dia hampir mengungkapkan bahwa ini adalah teologianya HKBP. Sepertinya saya menanggapi, tapi mungkin bahasanya hampir ya diungkapkan bahwa ini adalah teologi gerejanya HKBP. Setuju nggak kita? tidak, bukan. Beda lah. Tidak. Gereja dengan adat. Tapi Daliana Tulu diajarkan kan di HKBP? Tidak diajarkan, tidak ada diajarkan kalian, tetapi dalam implementasinya ada. Dalam implementasi. Iya, tapi kalau untuk diajarkan dari Datul, ini kan agama kan berbeda dengan budaya. Setuju. Tapi dia tidak bersinggungan, sejalan. Sejalan. Toh dari Datul ini kan kasih juga. Betul. Agama manapun di dunia ini kan pasti dia kasih yang Kasih. berbicara, iya. Jadi dengan kita menjalankan manat Parwatu, elek marburu, manat sopamar hula-hula, ini kan udah kasih, Ya. tidak akan terjadi lagi kerusuhan. 3 tungku itu ya. Iya, 3 tunggu. Oke. Bagaimana Kalau untuk diajarkan tidak, tapi diimplementasikan iya. diimplementasikan ya? Iya. Dalam ajaran Alkitab ya. Ya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Atau ada dari gereja yang lain selain HKBP? Katolik apa enggak? Oh, gimana Bapak? Gimana? Kira-kira secara pandangan Katolik Bisa kita hubungkan dari Natul dengan ajaran gereja. ajaran gereja. Jadi nggak berhubungan ya? Tapi Diimplementasikan ya? supaya apa ada 3 dalian Datul kan supaya saling hormati, supaya keserasian hubungan antar manusia kan. Siap. Ya, gitu. Oke. Lanjutlah ya. Nomor 3 ya. Bagaimana hukum lisan Daliana Tulu dalam penerapan keluarga bapak-bapak semua? Dan dalam hal apa saja itu dilakukan? Kira-kira bagaimana penjelasannya? Ya penerapannya itu ya kan yang jelas 3 tungku. Manat marwatu. Dangna sombah perjul? Daun.
Malu-malu ko amang udah Oh. tuisa dulu parjolo. Jadi urutannya itu yang benar. Di kita dah, di Sodda, Di Silai Sabungan. di kita sila sambungan urutan mah. Oh. Malu-malu kita, tuisa dulu kita parjolo lau. Doa tugu. Doa tu, baru hidup batu boru, rupiah tu boru, elek par boru, baru sebama begitu pada turiam batu hula-hula, ima sebama hula-hula par puri do hula-hula, amira urutan lah, namun doa tu boru jo, baru boru, baru hula-hula, itu urutan Oke. Jadi aku salah simpan atau par jolo, Hula-hula. sebama hula-hula, ya, baru lau kuisel kita lo par jolo. Kan itu kan tuh mudah-mudahan. Marjono lo berdomatu daripada hula. Atau narawang besokan nomor Doa tubuh kita. Oke. Siap, mantap. Oke, siap. Kan nomor si aja riba. Iya. Walaupun pendida kan. Ido, Ya. urutan na ido mengudah. Ido mau lihat ya. Ido. Nomor 4. Apakah tanggapan bapak-bapak semua? Jika hukum waris dari orang-orang Batak Toba, ya, tolong dipahami nih bapak-bapak ya. Jika hukum waris dari orang-orang Batak Toba didasari kepada hukum lisan, Dalian Natul. Ya. Coba ada yang mau nanggapi kira-kira? Bisa tuh emang boleh itu. Emang berdasarkan waris kan Kebanyakan lisan tuh. Iya. Berper. Tidak pernah itu langsung tulis ya, nggak pernah. Cuman dia langsung ngomong kan bisa. Tapi dulu emang itu lisan sebelum inilah yang modern ya. Tapi udah Sekarang pakai sekarang ini ya pakai tulisan lah, udah sah. pakai notaris sekarang gitu ya. Iya. Itu lah. Dan ada pembicaraan udah bangun aja jadi. Amang tahe. Jadi peranannya itu ya udah kita tadi katakan. Apakah itu pada saat menyampaikan hibah kepada keturunannya? Disitulah peranan Dalian Natul itu. Ijoma beruna, ijoma hula-hula. Nah, demi legalitas nih imah hibah kirinya nih itu peranannya. Oh. Gitu loh. Jadi masih keluarga lah dulu yang Iya. dipanggil. Jadi jangan seperti yang dikatakan seseorang pendeta itu maila hitam mau dia toy halak uga sakta kan itu. Ido. Itu tidak benar itu. Iya kan? Toh kalau terjadi pertentangan antara anak-anak ini yang menengahi yang mendamaikan itu siapa? Kan hula-hulanya sama burunya. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya itu peranannya. Baik. Dan itu tidak tertulis loh. Kalau walaupun itu seperti yang dikatakan tadi itu jadinya nanti turun temurun, Iya, Bapak. namanya lisan pasti ada negatifnya. Oh iya. Ya, bisa itu lupa karena tidak tertulis. Tapi Kan udah ada tulangnya yang datang. Oh ini kan lisan sebelum ada tulang ini. Kalau lisan ini kan ngomong-ngomong seperti itu aja, bapak sama anaknya sama burunya. Kan gitu ini kan. Oh. Belum ada di sini tulang karena tulang kan tadi seperti yang dikatakan tadi dia itu menjadi penentu di situ kan menjadi Ya. apa penengah di Legalitas. situ. Legalitasnya kan di situ. Ya. Nah, kalau lisan itu ngapain? Paling dia bilang ibadah niat cuma di sana anun ihome. Kan lisan dulu masih panjang umur orang tua ini. Lama-lama dia pikul. Nah karena dia pikul akhirnya memang musik tulis baju Diulakkan musik itu. dan itu ada yang terjadi kan. Diulakkan musik. Diulakkan musik. Salah musik. Nah, ini kan pertanyaannya sini apakah tanggapan? Ya, apa tanggapan saudara jika hukum waris dalam orang Batak Toba didasari kepada hukum lisan? Itu Jadi maksud. itu kan lisannya ini tidak tertulis pasti ya diragukan lah. Ya tidak ada kepastian legalitasnya kan kalau olah kata nggak ada tertulis. Walaupun perkataan itu bisa menjadi sebuah hukum. Ya sebenarnya kalau ada saksi. Iya. Perkataan itu bisa menjadi sebuah hukum. Kalau ada itu, saksi. iya. Kalau nggak ada saksi mana bisa? Itu pasti itu. Tapi kalau dalam hal lisan-lisan Kalau itu, ada saksi, nggak ada gitu anak-anaknya saksi. pasti ada lah Bapak Tua. Kalau secara pribadi maksud abang tua ini. Misalkan di sini Bapak Amang Tua ini, Oh, kalau anak- kami lah anak-anaknya. Oh, iya. Kan ada saksi.
1-2 orang saksi kan Ya, jadi kalau kebetulan dikumpulkannya anak-anaknya itu semua, kalau secara pribadi, Dan itu pun, walaupun ada anaknya 4-5 orang, balik. itu nanti akan berbeda pendapatnya. Karena ada yang tidak suka. Pasti tuh, manusia kakak beradik, iri hati ada. Itu udah manusiawi. itu yang sering bagus terjadi memang ya. Semuanya sekarang ini deal tertulis lah. Berarti disitulah gunanya hula-hula ya, tulang ya, Ya, kalau ada ya itulah. legalitas ya. Jadi saudara bilang tuh di medsos, ya teringat tentang warisan ini, harta warisan orang tua. Itulah Bapak Tua. Sekarang udah diangkat ini karena perselisihan itu terjadi dan terutama yang lisan ini. Ya, Jadi efeknya adalah digenjang lu bagaimana? iya, betul. Dan di antara adik kakak beradik itu ada yang nggak suka itu dia dapat itu. Betul. Aturannya ya udah enggak. Ditanya dia, ada kuingok bah katanya. Kan Betul. runyam jadinya. Nah, Tidak, saya tidak. kira untuk itu ada warisan dengan adanya ini. Tulisan. Ya, bikinlah lebih bagus tulisan lah. Ya udah zaman modern kan. Jadi disitulah fungsi notaris. Ya, bisa. Itulah fungsi notaris. Sebetulnya Oh, halo Bapak. cara dalian itu Halo Bapak. saya persakral Nah, ini yang saya suka ini, Iya. sakral. Sakral. dan tidak dapat diamandemen dari dulu hingga sekarang. Ini kesakralannya. Karena Walaupun berdasarkan lisan ya Bapak Tua ya. dan juga tidak bisa dirubah bahasa. Harus kata Batak. Kalau di bahasa Indonesia kan kita kan bingung. Berubah lagi artinya ya. Di bahasa Inggris kan apa lagi? Setuju saya, setuju. Kehebatan dalian dan dulu di halaman. Setuju saya Bapak Dan Tua. tidak bisa diamandemen dan dirubah siapapun dimanapun bahwa dalian dan dulu merupakan adat silsilah di para datuk halaman. Siap. Oke. Murni kita sudah bisa benar. Oke. Tanggapan, Oh, siap. respon. Respon. Apa yang berbicara tengah itu adalah benar. Pada umumnya adat itu tidak ada yang tertulis, Ya. semuanya lisan. Dan ada positif dan negatifnya. Ya. Nah, karena kita ini berbicara dengan tugas 13, 12, 25, berarti kita berbicara dengan rata. Tidak ada perbedaan. Ya. Harus sama dan tidak memandang kakak beradik, siap tahun, siap bulan, perempuan harus berbicara dengan kata warisan. Seperti pertanyaannya, bagaimanakah pendapat saudara dalam hal warisan terhadap anakmu perempuan? Jangan terjadi ketamatan. Jelaskan. Oke? Terima kasih. Oke, siap. Boleh hati. Jadi sekarang nomor 5. Ada tanggapan lagi nggak ada ya? Oke, nomor 5. Jadi bila hukum lisan dalian natolu boleh dijadikan hukum waris. Apakah saudara semua atau bapak-bapak semua tahu penerapannya dalam ulaun adat Batak Toba sejauh ini atau selama ini? Ya, tolong kasih penjelasannya. Iya. Berlaku umum lah ya. Kalau kita ditanya yang ada di kantor sekretariat ini harus tahu. Dan memang tugas-tugas kita yang di sini itu adalah untuk mengetahui itu dan mengimplementasikannya. Itu gunanya kita belajar setiap minggu di sini kan. Mantap. Iya. Ya. Nah, bagaimana penerapannya itu pun tergantung juga nanti kepada kearifan lokal, ya kan? Dan tergantung keluarga Keluarga masing-masing. masing-masing. Jadi contoh masalah rumah Jabu Patane, bukan Jabu Pasaktian. Ada lagi jabu apa? Jabu Patane, kalau Jabu Patane ini adalah jabu satu generasi, buatan orang tua kita sendiri. Oke. Langsung kepada kita, itu namanya Jabu Patane. Oh, baru tahu saya istilah ini. Iya. Baru tahu saya istilah. Jabu Patane ini berubah menjadi Jabu Pasaktian kalau dia sudah sampai ke 5 generasi ke atas. Oh, dari anaknya yang dikasih. Iya. Seperti Oke. yang dikatakan sama Udako Pugia tadi kan, Ya. milik bersama ini itu masih Jabu Patane.
karena langsung dari orang tua ke anak-anaknya. Oh, lo Bapak. Ini nanti berubah menjadi Jawu Persetian ke generasi-generasi berikutnya. Oh. Gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. bedakan yang namanya Jawu Patane dengan Jawu Persetian. Oke, oke. Mungkin saya yang terlambat tahu ini ya. Yang lain mungkin pada tahu lebih dulu ya. Iya. Oke, oke. Mau lihat Godang. Nomor 6 sekarang. Sebagai orang Batak Toba, Boru Tumbaga. Nah, ini cerita dongeng katanya, Tahu. tapi menjadi cerita yang masih relevan dalam pembagian warisan di masa kini. Apakah bapak-bapak mengerti masalah yang diceritakan dari Boru Tumbaga ini? Iya. Saya sedikit menyinggung ya Iya. tentang Boru Tumbaga. Jadi kalau cerita si Boru Tumbaga ini begini, dia tidak memiliki ito, Ya, sama kayak Ziala Fehat tadi. ya kan? Tidak memiliki ito, meninggal kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, ya kan? Maka diambil alih sama abang mudanya. Ya, Semua harta tiap-tiaran di abang Gedi tadi. Dan orang tuanya ini dan si Boru Tumbaganya itu diusir. Itu zaman dulu begitu. Itu diusir. Tapi dapat katanya akhirnya. Terakhirnya itu sesudah terjadi musibah terhadap abang mudanya ini. Dia sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan. Ketamakan ya. Makanya dia dipanggil lagi nih. Oh, oke. Pada awalnya tidak begitu ceritanya. Dia itu diusir. Itu kalau menurut Boru Tumbaga. Diusir ya. Diusir. Kan memang zaman dulu kalau menurut literasi dia diusir sama kalau masih ada abang mudanya mengusir. Kalau tidak, anak abang mudanya, anak abang tuanya. Itu yang mengusir. Dia diusir dari rumah itu. Itonya lah ya dari. Iya. Itu tradisi zaman dulu. Sebelum agama datang. Iya. Sebelum agama Iya. datang. Tahun berapa kira-kira Boru Tumbaga? Artinya sebelum Setelah Raja Batak pasti kan? sebelum Pusukuhin meledak Danau Toba itu namanya lagi. Itu kan Di daerah mana Boru Tumbaga ini? kalau si- Marga apa? kalau si Boru Tumbaga ini tidak jelas. Ini kan namanya cerita legenda. Ya kan tidak jelas dikatakan dia itu dari pam mana atau dari marga mana, ya kan? Kalaupun misalnya ada Boru Tumbaga, marga ini, marga itu, saya kira itu hanya mengada-ada itu. Belum fix ya? Belum final ya? Enggak. Jadi kalau itu dari situ bisa kita katakan bahwa itu adalah legenda. Legenda lah ya. Menjadi jamita kepada kita orang Batak. Iya. Jangan tamak. Artinya Sesuai lah ya Bapak Tua ya. kalau bahasa agamanya unang haliangi hona subud dam. Wah, apa tuh artinya Bapak Tua? Artinya jangan Udah di halil ya apa hal? haliangi. Haliangi, oh di Ya kan haliangi. dihaliangi kan ada batik di Batak ini. Oh. Hukum yang ke-10. Iya. Jangan mengingini. Iya itu. Yang penting kita tahu latar belakangnya Iya, ya. tidak. Nah, orang Batak pasti ada cerita Boru Tumbaga. Dari sini juga masuk nantinya akhirnya nah ini ke Nambur kita. Yang nomor 7. Di silsilah cerita Marga Raja Silai Sabungan ada kisah tentang Nambur kita, Deang Namora. Ah, bagaimana kita semua mengenal cerita Nambur kita ini? Jelas pendidikan. Tapi maaf, sebelum dijawab, ini berbagai versi saya tahu. Boru Deang Namora masuk Sondi Raja. Ada yang versinya begitu. Ada versinya begitu yang saya dengar kabar. Karena inilah juga yang menjadi hubungannya dengan kami, anak bungsu. Si Raja Tambun, si Tambun Raja. Iya. Buah sama Ira-Ira. Jadi Pendapat gini. kita ada mana? Supaya jelas ya. Anak dia puta terserah aja loh versi Siwalu Turpun. Kesampingkan dulu yang satu itu. Apa Ada kok versi di si layar sambungan versi Siwalu Turpun. apa jalan ada? Jadi sekarang lo raja. Si nomor 2 tuh Kir Raja. Oke. Si nomor 3 Sondi Raja. Sondi. Baru nabur si Deang Namora. Berarti masuk namanya sih. Iya, baru nabur Berarti Sondi Raja namanya. Oh, nomor 4. Nomor 4 lahir 4. Sesudah itu baru lahir Putar Raja. Jadi urutan lahirnya
dari Oputa Imasip Boru Padang Batakar Oputa Boru Marang Gudagido adalah urutan yang keempat lahir dari rahim. Mungkin karena anak perempuan jadi nggak disebutkan jadi urutan Ada ketujuh. di bawah. Oh ya, nggak Iya kan? disebut, Karena ya. anak patrilineal kita Ya, kan. kita Ya pakai, kan? iya. Karena nggak disebutkan akhirnya Iya. dia yang Namora kan. Ah, ya Jadi kan? kalau urutannya itu adalah Tetap Boru Sila lagi sabungan. anaknya yang keempat yang lahir dari rahim Opung Boruta. Titian apa? Ya, jadi gini, Batang Hari. perjolok Boru Padang Hari ya. Anak pertama Loho Raja. Nggak usah lalu anak-anaknya, semua anaknya ya. Ya, Urutan pertama anaknya Loho Raja. Yang kedua Tuki Raja. Ukir aja. Nomor tolu Sondi Sondi Raja. Raja. Baru na Buruta Sidiang Namora. Baru Mutar Raja, baru Raja. Bariba Raja, Debang Raja, Batu Raja, baru Tabur Raja. Jadi urutan keempat sebenarnya kalau andai kata dia laki-laki. Karena dia perempuan kita menghadap paham patrilineal ya di bawah Dok Buruna. Oh. Itu ya. Jadi itulah yang makanya disebutkan 1, 2 kan ada istilah. 1281 kan? Dan ada 1-3. Ya, jadi yang ditanyakan itu berhubungan dengan ceritanya Kebaikannya. aja. Ceritanya dulu Bapak Tua. Baru yang nomor 8 berhubungan ini Bapak Tua. Apakah hubungan cerita Namburu kita itu Deang Namora itu dengan hukum lisan Daliana Tulu itu ada? Dari cerita itu. Nah, berikanlah penjelasannya Ya. bila ada. Jadi dengan Daliana Tulu ada nggak hubungannya? Guru Ipa, Mak. Ya, jadi artinya gini. Kalau kan tadi kan urutan pertama Merat Perwat Tubuh Elek Marburu Soba Marhula. Merat Martawat Tubuh dan Elek Marburu dah. Elek Marburu. Ulang salah. Boleh juga ini nanti saya kutip di khotbah saya. Jangan salah usap loh. Ya. Baru Merat Soba Marhula. Jadi penghormatan kita di sini setiap kita pesta bola tahun Oke, Bapak. itu kita pita godang kena buruta di mangmakon haburjun ni na buruta ima burus ini yang namora. Kalau Tabur Raja Dot agidoli tampur raja. Itu kita minta godang khusus itulah penghormatan kita kepada namburu kita si yang namora. Sini setiap kita sudah 3 kali kita berpesta luhutan bolo pertanian di Banten ini dalam meminta godang pengaluan perjolo ko terima si tulusada o putta do aburjuni na burutaino tamang mak panima parniwatatta kolong dirohatta. Salah satu ya, bukti ya. Iya. Ulaun itu ya, tradisi itu ya. Oke, baik. Paduahon, penghormatan di seorang keburuta. Mau pesta luhutan bolo sorot nama pesta yang mangat adalah guru kita. Kita hargai mereka ala nasi dan ala patok pahon. Oh. Kalau kita sih tagihan. Panipulian kita hula-hula. Menutupnya kita. Iya, di sini. Itu salah satu tradisi ya. Iya, tradisi Ulaun. kita di sini di Banten ini. Tapi yang berhubungan dengan hukum lisan Daliana Tulu jadi sekitar itu ya. Ya sekitar itulah. Kenapa? Mau kita lihat. Buktinya kuburannya di sana. Anggi duli nami si nomor 2 lu do. Peningkat tuh memugar itulah kolom tak memugar. Tapi yang nulis itu katanya ada Tambun. Oh, ya. Awal. Relip ya. Ya, Yang bikin nah. lihat Anggi duli. Biar selesai itu. Tunggu itu. Oke. Baik. Sekarang nomor 9. Bila bapak-bapak semua dipercayakan. Nah ini. Tanggung jawab harta warisan dari keluarga bapak-bapak. Dan jika ada anak perempuan yang tertua, apakah bapak-bapak akan ajarkan untuk berbagi dengan adil? Jadi bapak-bapak diwariskan tanggung jawab, diwariskan harta warisan. Kalau secara pribadi akankah kita berlaku adil? Atau nanti kita ajarkan juga sama guru kita untuk berlaku adil? Ini karena kan Daliana Tulu terhadap pembagian perempuan. Enggak, ini ada sedikit agak apa kalimatnya ini. Ya. Bila saudara dipercayakan untuk ditanggungjawabkan harta warisan keluargamu oleh leluhur. Orang tua lah itu leluhur ya. Ya, sebagai anak perempuan yang tertua
Ya. Apakah saudara akan berbagi dengan saudara-saudaramu dengan adil? Maksudnya, Saya bagi dua pertanyaan itu sebetulnya Bapak Tua. Karena di sini kan nggak ada 6 boru kita. Jadi saya bikin sebetulnya itu kalau ada 6 boru ya saya bikin di situ. Saya untuk nombor. Kalau ada 6 borunya. Saya 60, apakah Misalkan ada per boru di sini. Misalkan kalau ada per boru di sini. Nah, tapi kalau tidak ada per boru, makanya kalau kita punya anak boru, mau nggak kita ajarkan dia untuk berlaku adil? Pastilah. Nah, itu. Misalkan tadi, kalau ada anak boru kita, akan diajarkan perlakuan adil itu dalam pembagian warisan. Ya, kita ajarkan. Karena ada cerita ini, ada cerita terus terang, ada cerita. Sekalipun anak boru yang siakangan ditanggung jawab, ada juga yang lupa dia. Ya tergantung orangnya. Kalau kita yang sini, Makanya saya bilang dulu loh Bapak Tua, kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Karena ini ada cerita di orang Batak. maksudnya anak perempuan yang tertua, bukan Iya. laki-laki gitu. Jadi kan karena orang Batak berbagi juga sama anak borunya kan, dia yang tertua ditanggung jawabilah, abang. Jadi terjadi tidak adil dia, malah dibalikan semua namanya ke nama dia. pertanyaannya kan dibilang dipercayakan untuk dipertanggungjawabkan harta warisan. Itu Bapak Tua. Itu intinya. Ya, dari kasus yang saya dapatkan, analisa saya perlu kembangkan ini Bapak Tua. Perempuan yang paling tua. Iya, kebetulan perempuan yang paling tua. Karena anak buru pangguaran lah kan. Kan ada lagunya itu kan. Jadi dia urus semua hartanya itu. Tidak dibagi kepada adik-adiknya. Iya. Ya, Itu cerita kasus kan. Ada kasus. Ada terjadi itu. Ada itu terjadi. ada. Jadi anaknya semua perempuan juga ada. Laki-laki paling bontot. Nah, terus ada mengurus Gitu. itu bawah. Itu gue lumayan mau. Itu bur. Saya bawa. Oh sebulan. Tapi dengan sekarang udah sama dua. Itu Bapak. terus akhirnya wah. Baik. Tapi mau dua sekarang. Itu sementara. Tapi dia arungan itu kuasai tenor. Oh, Ya, itu ya. Kalau ada orang mau. Itu sementara yang mana ya kita tanggung jawab dulu. ada aja Pak faktor-faktor pengecualian, anomali. Anomali. Itu berapa lah itu? Itulah kegunaan daripada surat wasiat itu. Kalau tidak ada surat wasiat itu loh ya. Surat wasiat salah satu itu dasar hukumnya. Iya. Hah? Itu gimana? Ya, nggak ada surat wasiat buat gua. Amanah, sama aja amanah itu. Berarti lagi di sana di Iya, lisan. Tapi banyak sekarang. Juga bisa. Dibuatkan juga ada. kita bicara ada. Kalau ini kan udah Ini kan warisan. Kembali ke tadi apa? Saya kemarin bapak saya langsung bikin surat wasiat. Ini untuk kami. Itu keluarga per keluarga jadinya. Jadi gini, kelemahan dari adat itu, kelemahan dari hukum adat, warisan adat secara adat, Tadi, itu pasti ada kelemahan. Supaya jangan terjadi kelemahan, maka dia beralih Bapak. ke hukum perdata. Artinya, seperti yang dikatakan Bang Uru itu tertulis dan dinotariskan. Sejalan itu. Karena kenapa sampai begitu? Karena mungkin masing-masing hukum ini kan ada kelemahan. Itu kan kalau hukum tulisan ataupun hukum adat itu kan hukum bukan hukum positif. Kalau hukum positif itu adalah hukum negara, perdata, itulah hukum positif. Jadi pada umumnya sekarang ini supaya jangan terjadi pertikaian, dia itu ditulis dan disahkan oleh notaris. Dan pada umumnya begitu sekarang ini. Jadi pola Sulit, pikir kayak sulit. manusia sekarang ini kan berbeda dengan pola pikir manusia zaman dulu. Ya. Ya. Kalau pola pikir manusia sekarang ini kan sudah modern, sudah pendidikan, sudah ada pengaruh dari luar. Jadi udah otaknya itu udah terkontaminasi gitu loh, ya kan? Jadi masalahnya itu dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Saya kira bisa, tapi agak susah sekarang ini karena udah Dari secara lisannya ya. terkontaminasi. Itu nanti akhirnya masuknya ke pertanyaan bagian ketiga itu. Ke bagian ketiga Bang nanti Bang. Ya. Kita kembali dulu, aku bacain dulu nomor 10-nya Bang ya. Jadi bagaimana Bapak-bapak meresponi pembagian warisan secara Daliana Tolu bila tidak mempunyai anak laki-laki? Setabi. Dah, bila tidak mempunyai anak laki-laki, setabi. Nah, ini
Saya berbicara dari hukum dulu ya. Ya, Itu dia sama dengan si buru tembaga itu. Iya. sama buru tembaga ya. Ya, jadi artinya itu kalau dia tidak punya anak laki zaman dulu ya, karena ini kan udah dinamis ya, dan itu kan dinamis ya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu ditean sama amang mudanya atau ditean sama Itonya. amang tuanya, Amang amang tuanya. tuanya anaknya ini, gitu loh ya. Nah, supaya jangan seperti itu, ya, kalau dia tidak punya anak laki-laki di adat Batak ada yang namanya situpuk bulung-bulung. Dan situpuk bulung-bulung, situpuk bulung. Artinya gini, kalau dia tidak punya itu, maka ini dicarilah situpuk bulung-bulungnya anak amang tuanya. Itu boleh itu ya begitu. Anak mudanya dan disahkan. Inilah nanti jadi yang mengurusnya ini, yang mengurus itonya yang tidak Punya anak laki-laki. ini. Ya, Tapi dia dapat bagian itu. dapat. Tapi pembagian itu pembagian anak perempuan ini dikasihlah sama si Tobu Pulung itu. Oh. Sebagian. Ya, sebagian. Enggak semua. Tidak. Jadi seberapa dikasih. Jadi ini kan adat ini kan dinamis. Dulu kan nggak ada seperti itu di tean, angkina, mana kahana kan. Nah supaya itu jangan terjadi maka dicarilah si topuk bulung-bulung, si topuk bulung, gitu loh. Anak abangnya kalau ini nomor 1, Anak adenya. kepala kesini ke nomor 1 anaknya yang sana, nomor 2 si nomor 2 yang ini. Ya itulah nanti yang mengurus ini. Masalah warisan, pembagian warisan ini dari orang tuanya kepada anaknya perempuan, itulah nanti dikasih kepada si tohu bulung-bulung itu sebahagian. Pemberian dan tidak Dari punyanya anak perempuan Iya, itu. Oke. gitu. Oke, baik. Nomor 11. Apakah Bapak-bapak tahu cara dan usaha untuk mencegah? Nomor 11 Bapak-bapak. Apakah Bapak-bapak tahu cara dan usaha untuk mencegah pengaruh ketamakan dalam hidup keluarga kita? Atau ya dengan saudara perempuan kita melalui aturan hukum Dalian Natulu? Apakah Bapak-bapak tahu cara dan usaha kita untuk mencegah pengaruh ketamakan dalam hidup berkeluarga, khususnya bersama dengan saudara perempuan kita, ya, melalui aturan hukum Dalian Natulu? Jadi mencegah ketamakan kalau dalam rumpun keluarga kita, kalau dalam kesatuan keluarga kita. Jadi artinya gini, kalau situ Iya. kalau mencegah ketamakan itu seperti yang dibilang sama Muda Puge itu tadi, wasiat pakai surat langsung orang tuanya membagi, ya kan? Tapi Iya. kalau sesama anaknya itu, Nah, sama anak, aduh agak berat, susah. nah, Adalah yang itu tadi. Dengan tubuh, pulau tulang. akhirnya jatuhnya ke hula-hula sama Iya, tulang iya, ya. iya. Ya itu ya, hula-hula sama tulang itulah ya jatuhnya ya. Kalau di dalam postmodernisme Nah, terjadi dalam hidup sekarang hanya dua, laki-laki dan perempuan. Apalagi masuk dalam PNS, Polri, TNI dua, 7 bulan laki-laki dan perempuan ya sama, selesai, nggak ada hidup di situ. Tapi kalau kembali jam 20 seperti lain tahun 60, jam 12 orang, 11 orang, ya itu terjadi. kalau cuma 2 anaknya ya, kalau lebih dari 2, Ya udah mau yang dibilang tadi wasiat. kalau enggak hula-hula tadi ya. Ya menengah. Masa hidupnya harus begini. Dan ada warisan yang mau dibagi. Kalau nggak ada apa yang mau dibagi? Ah, itulah. Tapi jabatan juga kan warisan, Bapak. Iya benar. Iya kan? Oke, lanjut. Nomor 12 dalam apa yang nomor bagian kedua ini. Menurut Alkitab, apakah Bapak-bapak percaya bahwa pembagian warisan itu adil? Bahkan termasuk diberikan kepada anak perempuan. Saya minta penegasan di sini. Kembali kepada konslet, kayak saya 2 perempuan, 1 laki-laki, dulu bagi rata kalau 2 satu selesai. Sepanjang minggu. Berarti percaya ya itu adil ya? Artinya kan terjadi ini tadi sebelum tanah Batak disontangi Barita Nauli. Iya. Kita sekarang ini kan sudah disontangi Barita Nauli, ya kan? Sudah beragama. Ya janganlah pula kita lari lagi dari Alkitab ini. Nah, janganlah kita
Justru jadi duniawi ya. Iya. Justru harus kembali kepada Alkitab ya, firman Allah. Oke, baik, selesai yang bagian kedua Daliana Tulu. Sekarang bagian yang ketiga. Mungkin khusus yang ngerti hukum ya. Jadi ya saya maaf Stabi Dangna bermaksud apa-apa, tapi ini sebagai belajar kita juga. Ya, kita belajar, saya juga belajar ya. Jadi kita lihat dari secara perlakuan hukum waris negara dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi keluarga Margasila Hisabungan se-Jabodetabek. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak-bapak memahami hukum waris dalam cerita Injil Lukas tadi? Saya ulangi lagi, pasal 12 diatur berdasarkan hukum agama orang Yahudi sekalipun ada dalam kekuasaan Imperium Romawi. Bagaimana pemahamannya? Tolong penjelasannya. Apakah saudara memahami hukum waris dalam cerita Injil? Apakah Bapak-bapak semua memahami? Kan tadi ceritanya hukum waris di dalam Lukas tadi adalah hukum waris orang Yahudi. Tetapi masuk dalam latar belakang sejarah pemerintahan Romawi. Ya, dalam Lukas 12 tadi, ya, pemerintahan Romawi. Nah, berarti kita paham nggak betul bahwa itu didasarkan pada hukum agama orang Yahudi? Kita setuju nggak bahwa itu adalah hukumnya orang Yahudi? Hukum agamanya orang Yahudi. Jadi sebenarnya begini, orang Batak itu kan sebenarnya identik dengan Yahudi, kan? Nah, itu tadi yang dibahas, Bapak. Ya. Jadi itu kalau saya lihat itu budaya dari sana ada yang kita adopsi juga, Ya, termasuk hal seperti ini warisan ini. ya. Seperti apa namanya kuburan ada, Iya. di dalam kuburan kan. Oh, ya. termasuk Ya. budaya Yahudi juga itu kan. Budaya Jadi Yakub. kita adopsi juga orang Batak. Yakub apa Yusuf? Yusuf ya? Yusuf. Nah, Ya. itu benar saya. Jadi Ya. gini, kalau menurut kami ya orang awam ini nggak kenal kami apa ini Imperium Romawi ini atau Yunani, yang kenal Yahudi. Iya. Jadi hukum Yahudi kalau menurut kami. Karena pembagian warisan. Iya. Ya, oke ya. Baik, nomor 2. Bila Bapak memiliki kelimpahan harta warisan, ini secara pribadi loh, saya menyentuh hal yang sensitif. Apakah Bapak-bapak akan berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan atau miskin? Yang ada di lingkungan keluarga kita? Dan apakah akan menggunakan lembaga negara atau agama? Kira-kira gimana menurut kita? Oke, jadi kan bicara teologi ya, kalau misalnya berlimpah. Kalau punya, dang nah hola berlimpah betul mula dong. Nah, dang nah langsung na berlimpahan. Nah, mula dong. Agak bukan, betul-betul di batas bilang kan orang-orang di sudah dukung. Nah, Baru seiman bagi di gereja kan. nah, berarti lewat agama ya? Lewat agama ya? Pasangan bagaimana? Nah, itu. Pasangan. Tapi ada pepatah Alkitab Bapak tuh. Artinya gini, warisan ini kan bukan hasil jerih payah. Bisa dikatakan harta atau benda atau kekayaan yang dapat jatuh dari langit lah. Iya. Ya, Berarti kan ada barang itu kan? ada barang itu, tapi kan artinya bukan kekayaan kita, kekayaan Orang tua, iya. Kalau kita percaya sama pendeta bahwa kekayaan orang tua itu berkah dari Tuhan, ya sebaiknya ya Kita mau berbagi ya. maulah berbagi. Dan Alkitab bilang Bapak-bapak, terlebih baik memberi daripada menerima. Ade. Jadi Alkitab berkata, udah. Alkitab berkata, ade. Jadi terlebih baik ada atau tidak ada, terlebih baik memberi daripada menerima. Kita tahu suku Yahudi kan 12. Iya. Suku Yahudi kan 12. Iya. Suku Lewi kan nggak dapat tanah. Iya, tapi Dari dia mana dapat kesalahannya? dari suku yang Nah, lain. ini dari warisan ini semuanya. Iya. Iya. Oke. Iya. Baik. Termasuk gaji imam no pendeta. Ya iyalah, siapa yang gaji itu? Ayo. Ya, baik. Kita nomor 3 sekarang. Apakah Bapak-bapak mengetahui hukum waris Yahudi diatur menurut hukum Taurat dan menerapkan ajaran hukumnya pada aturan agama negaranya secara langsung? Apakah Bapak-bapak tahu bahwa hukum waris orang Yahudi diatur menurut hukum Taurat? Jadi beginilah, saya menjelaskan aja langsung. Karena ada pada pemerintahan Romawi
orang Yahudi sekalipun ada di dalam pemerintahan pemerintahan Romawi, mereka tetap melakukan itu secara Taurat. Iya. Secara Taurat, karena mereka pembagian warisan tetap melakukan sesuai Taurat. Dan setelah leluhur meninggal. Setelah leluhur meninggal, itulah pembagian warisan. Jadi kalau dibilang melalui aturan agama yang ada di negaranya, tetap Yahudi menggunakan hukum Yahudi. Oh iya. Ya, itu terjadi. Buktinya dituliskan di pasal yang ke-12 ini kan. Iya. Tapi budaya itu bisa mempengaruhi dalam pandangan orang-orang Yahudi pada pasal 15. Jadi bisa itu perkembangannya tadi. Tradisi tadi dinamis. Iya, benar. Ya, tradisi tadi dinamis. Akhirnya berkembang. Nah, ini saya hubungkan dengan kedatangan Yesus. Iya, Bapak Tua. Apa kata Yesus? Saya datang bukan Untuk orang merusak Taurat. Taurat, katanya kayak gitu. Berarti kan ada penyimpangan di Taurat itu sehingga dia membenarkan kembali. Iyalah, tidak sanggup manusia. Bukan penyimpangan, Bapak Tua. Sebetulnya dalam Taurat itu sudah sempurna apa yang diajarkan. Tapi pelaksanaannya yang seringkali tidak dapat dilakukan. Makanya Yesus yang menggantikan Taurat itu. Itu ya. Yesus yang menggantikan Taurat itu. Jadi kita yang percaya, orang Yahudi yang percaya, apakah orang Yahudi ada yang percaya Yesus? Ada. Karena di sana agama itu ada 3 sampai sekarang di Israel. Saya belum ke Israel loh. Saya belum ke Israel. Yang pernah ke Israel mungkin tahu. Ada Kristen, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Iya, di Yerusalem. Ya. Tapi orang Yahudi tidak percaya Yesus kan? Ada yang sudah percaya. Ada yang sudah percaya. Tapi prosentasinya saya nggak bisa menyebutkan. Saya juga nggak tahu. Ya, tapi ada. Tapi ada. Aku lagi kisah perasul itu dibaca semua. Nah, termasuk kan? Pasal 1 sampai pasal 28. Walaupun- Orang Yahudi menggunakan hukum Taurat. Ya. Tidak mau orang itu menggunakan yang baru. Injil. Nah, Bapak Tua, kekristenan Yahudi masih tetap menggunakan Taurat. Iya. Kekristenan orang Yahudi masih tetap menggunakan Taurat. Jadi tradisi-tradisi apa? Makan, cuci tangan, Membasuh kaki. membasuh kaki. Itu masih digunakan. Walaupun orang Yahudi itu sudah Kristen. Oke, nomor 4. Apakah bapak-bapak, nah ini khusus ini ya. Apakah bapak-bapak memahami pembagian warisan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Bagaimana pemberlakuannya dalam pembagian warisan di keluarga bapak-bapak semua? Tolong dijelaskan. Ada atau tidak? Kalau nanti misalkan ada masalah barangkali, udahlah pakai kitab Undang-Undang Perdata aja, negara aja kita bikin. Jatuhnya ke BW. Bagaimana menurut bapak-bapak semua? Ya kalau sebenarnya sih kalau bisa dihindarkan. Tapi kalau toh sudah buntu deadlock secara hukum adat mau tidak mau kan masuk ke hukum negara. Ya, Nah kalau di dalam hukum negara dia itu tidak mengenal anak pertama, anak kedua, anak laki-laki, anak perempuan, nggak kenal Semua dia sama bagi ya? sama. Nah, ini dalam literatur yang saya print out ini di sini jelas tertulis bahwa di dalam hukum perdata hak semua anak itu berbagi rata. Iya, itu kalau sempat jatuh ke hukum Perdata. atau kalau hukum negara ya, hukum Iya. positif tadi ya. Iya, hukum positif. Oke, baik ya. Baik, nomor 5. Nomor 5 ya. Dari tanah peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia. Warisan juga ini kan. Pembagian warisan harus memiliki hubungan pertalian darah kandung. Benarkah begitu? Bila demikian, sebentar Bang, sebentar. Barulah mereka adalah ahli warisnya. Karena itu diatur menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Tolong berikan penjelasannya. Gimana teman-teman semua? Jadi gini ya, anak itu ada 2, anak genetika dan anak Genetika, anak biologis ya. ya, dan Anak biologis. Yuridis. Ya, kalau itu memang anak sudah diadopsi atau diain, ya kan? Berarti kan dia tidak hubungan darah sendiri. Ya. Dia sudah berhak di situ Ya. menjadi pewaris, terkecuali kalau ada pengecualian, contoh barang pusaka. Oh, Itu nggak boleh jadi pewaris itu. Anak yang diadopsi atau yang diain itu nggak bisa jadi pewaris itu.
ya kan, harus anak kandung itu. Tapi Anak kalau darah yang kandung. namanya yang hubungan darah, tapi kalau yang namanya tanah dan harta gono gini istilahnya, anak yang diadopsi pun ataupun yang dia ini itu berhak. Berhak ya. Berhak. Oke. Ya. Tapi saya udah cerita sama pengacara, Oke. cerita tentang anak adopsi ini yang diangkat. Saya bilang, dapatkah dia, berhakkah dia warisan daripada orang tuanya kalau ada adopsi? Kata dia kan. Saya bilang berhak. Saya bilang karena dia udah dianggap anaknya, di dalam hukum itu tidak ada berhak dia katanya. Nah, di dalam Kontroversi nih. Ini kontroversi nih. Nah, tidak berhak dia katanya. hukum negara. Iya, berhak kata dia. Wah, jelas. Nah, itu kata dia. BW ada. Dia dibilang baca hukumnya katanya, dikasih tahu. Di BW ada Bapak Tua. BW ada. Itu saya bilang kan ada karena dia udah adopsi yang nggak makan anak. Saya bilang enggak. Oh. Jadi artinya gini, pengacara itu Kontroversi nih. berbeda dengan ahli hukum ya. Kalau pengacara kan dia hanya membela ya. Oh. Yang bayar, kan? Kalau ahli hukum dia tafsir lain, ya. Tafsir kan. Jadi yang jelas bahwa anak itu ada dua, anak genetika atau biologis hasil perkawinannya dan anak juridis. Juridis. Ini kekuatannya sama, coba di adat Batak, apabila dia anak juridis tidak berhak untuk hal-hal tertentu, contoh barang pusaka dan gitu dan lain-lain yang Di HKBP juga nggak dikasih itu katanya. Iya. Secara hukum aturan gereja nggak ada katanya. ya, Di HKBP. Nomor 6. Sebagai orang Kristen, apakah bapak-bapak memahami perbedaan pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan menurut Kitab Undang-Undang Perdata? Pasti ini kembali lagi kepada yang tahu. tidak ada bagi rata. Tidak mengenal anak pertama, anak kedua, tidak mengenal anak laki-laki, anak perempuan. Dia- Tapi menurut Kitab Undang-Undang Perdata ada kan? tidak Pembagian warisan itu ada, ada. tapi dibagi rata. Tetap ya besarnya sama. Sama. Ah itu. Ada, sama. Ada kan? Mau laki-laki mau perempuan, anak pertama, Ya. anak kedua, rata semua. Cuman besarnya sama ya, persentasenya Sama, sama iya. ya. Baik, nomor 7. Sekarang, pemahaman bahwa pembagian warisan yang diberikan kepada semua anak-anak keturunan ayahnya yang telah meninggal dunia. Tolong diperhatikan Bapak-bapak. Ayahnya yang telah meninggal dunia dan dari ibu yang masih hidup, dapatkah menerima warisan tanah peninggalan orang tuanya secara hibah? Apakah hibah menurut kekristenan dibenarkan? Tolong pendapatnya Bapak-bapak semua. Ayah meninggal tapi ibu masih hidup. Hibah. Karena hibah kan harus salah satu orang tua harus masih hidup. Tapi pertanyaannya secara hibah menurut Kristen. Ya, setelah kita tahu aturan, nah, maksudnya definisi hibah harus ditahu dulu Bang. Kalau hibah itu kan salah satu harus masih hidup. Atau kedua-duanya. Ya, Tapi kita tarik ini ke dalam kekristenan. Menurut kita bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Kalau menurut saya. Karena memang ada sama-sama berhak. Kan itu kan udah diberkati sama Tuhan. Suami istri kan. Suaminya meninggal. Kenapa tidak? Menurut saya. hibah kan. Dan di Alkitab ada Bapak-bapak hibah. Di tradisi perjanjian lama itu dilakukan hibah. Ada kan? Ada. Iya, Yang orang tua masih hidup ada. iya. Berarti benar dong. Boleh. Kita boleh. Boleh. Jadi tidak dilarang itu Dan hibah. dari kita juga tadi kan udah kita sebut di sini. Betul, maksud saya ingin memberikan iya. pendalaman lagi. Dan di perjanjian lama ditaruh kok, ada kok itu. Boleh. Perjanjian lama. Dan sebaiknya begitu supaya jangan ada recok-recok di kemudian hari. Iya. Tapi jangan sampai pikun kata mantua ini. Nah. Jadi ingat-ingat harus ada saksi. Iya. Lalu yang terakhir nih, Iya. Bapak-bapak semua. Anak apabila lebih dari satu ahli waris, apakah tanah warisan orang tuanya berhak dikuasai oleh seluruh ahli waris tersebut secara merata menurut Undang-Undang Hukum Perdata? Satu tanahnya, tapi 5 anaknya. Bisa nggak kelima-limanya Menguasai. menguasai? Boleh. Iya. Oh gitu ya? Iya. Teknisnya begitu ya? Iya. Atau mungkin begini. Bisa dia ke 5 raknya ini, kalau itu lahan produksi, kalau 5 raknya bergilir per tahun
Tahun ini, tahun ini, tahun ini, balik lagi ke sini secara bergilir. Jadi bergantian dapat Bergantian. penghasilannya ya. Bisa memproduksi. Iya. Kalau tanah itu berproduksi. Ya, produksi begitu. Tidak dijual tapi berurut anaknya ini, anak pertama dulu tahun pertama, tahun kedua, anak yang kedua dan seterusnya gitu bergilir. Jadi materialnya itu masih ada di situ. Siap, gitu loh. siap. Oke, song lima dihamu. Udah ditutup. Ya. Netutu nih, Pak. Mau lihat godang hati. Oke, horas mak. Iya, Pak. Mau lihat semua di Bapak. Jadi mau lihat mah tabasahat tu amata pandita JR Tampunan Jujung Rilman. Lima gua. MPD MTH naung patorakot tu hita taringot tu teologi warisan berdasarkan Alkitab, berdasarkan teologi. Jadi nunga boy artinya ta mengerti kita ta tusi walo hira-hira warisan-warisan na along na tinadikon niya kana tua-tua ni halak Batak khususnya madihita paparan ni putar Raja Silay Sabungan wa asa denggan di aka namaraha maranggi totu naung pinatorang ni amang pandita tutong-tungat na king boy may gabisa da referensi dihita untuk patorakon tu keluargata manang tu ICP mungkin along na marsukun taringot tu warisan manang taring-taringan ni aka natua-tua di siala ni muli ati mga kubasa tami tu amang pandita JR Tampunan naung mangalehon naka panorangyon taringot tu teologi warisan hon ala memang sering do terjadi memang perselisihan do dia akan macam ala dung di patorang amang uda songoni dari segi teologi maupun dari segi naung namasa sehari-hari sehingga bui mata buat jalan tengahna asa bui mendalan di bagasan naringgan saya dipasu-pasu Tuhan mak amang uda nami pandita JR Tampunan tarlumoy ma dinalau membuat S2 ate ya disertasina teologi warisan saya dipasu-pasu Tuhan ma sukses ma udah nami jalan gabe ya menjadi berkat bagi setiap orang IDP amang udah bertugas. Boti mana boleh pasal kami mau lihat ya mak? Orang lalu horas. Horas.